Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar pelatihan peningkatan kapasitas pemetaan daerah reseptif malaria pada 24 hingga 26 Mei 2023 di Geren Tembaga Timika yang dihadiri oleh seluruh penggiat malaria di Mimika. Dalam tujuannya, giat tersebut digelar untuk menyatukan persepsi lintas penggiat eliminasi malaria dalam pencatatan, pelaporan, dan pemetaan sebaran malaria di seluruh wilayah Kabupaten Mimika yang nantinya dapat dipakai sebagai acuan bersama dalam eliminasi malaria di Mimika. Dalam giat tersebut dirangkum sejumlah tindak lanjut eliminasi malaria di Mimika, diantaranya melakukan jentik berkala minimal 1 kali seminggu secara berkelanjutan, melakukan penginputan hasil pemantauan jentik dalam aplikasi Silantor, serta intervensi vektor di wilayah pemantauan jentik yang melibatkan seluruh puskesmas serta seluruh penggiat malaria di Mimika. Pertama, kembali lagi bahwa malaria ini tentu di Mimika ini jadi persoalan. Ya. Sekian tahun ini kita sudah melakukan pengendalian, namun kasusnya tidak turun-turun. Ya, kita melihat di sini ada sumber daya manusianya semakin banyak. Baik itu kami dari P2B di Marsen juga lebih banyak. Terus kedua itu di puskesmas tenaga kesehatan juga semakin banyak. Kami di tingkat Marsen itu juga ada dari YPMK, ada dari CADP People, terus dari kami pemerintah juga di bidang P2P, di Keslin, terus di bagian surveillance juga ada. Jadi tujuan kami ini bagaimana supaya sumber daya yang sudah ada itu kita manfaatkan bersama-sama, kita koordinasi satu dengan yang lain sehingga kasus malaria itu kita bisa turunkan. Pertama, kalau kita identifikasi lagi bahwa nyamuk ini yang membuat manusia itu disakit, yaitu parasit. Nah, sekarang tujuan kita di sini ini kita fasilitasi supaya dari casting itu dia menyampaikan materi terkait dengan penanganannya nyamuk itu apa, terus jentiknya, di mana hidupnya itu, sehingga dalam 3 hari ini kita benar-benar kita manfaatkan. Itu ilmu itu tidak bisa orang bayar, tetapi bagaimana kita memahami, tahu dan mampu untuk bisa diaplikasi di puskesmas. Itu yang kami harapkan dalam 3 hari ini. Beberapa item yang kita sudah masukkan ini, teman-teman tolong, ini kita punya tanggung jawab. Saya sebagai Kesling, bagaimana saya punya tanggung jawab, kita harus dijelaskan. Sehingga benar-benar kita bisa pemetaan, sehingga di Kabupaten Mimika ini akan pakai. Kami di dinas akan pakai Kesling dari program Kesling Kesmas, itu akan pakai, YPMK akan pakai, Freeport kita akan pakai, kita punya data. Ya. Data ini ada data awal yang kita bisa pemetaan sehingga nyamuk kita bisa kasih turun, malaria 1 hari, 1 minggu kita bisa kasih turun. Ya, itu. Terus kedua, kita bisa mengadvokasi ke pemerintah ya, sehingga data-data ini bisa mereka juga dari dana desa atau mungkin dari distrik itu mereka bisa memanfaatkan. Ya, itu yang kami maksud dan tujuan selama 3 hari ini kita melatih untuk meningkatkan pengetahuan bagi tenaga-tenaga sanitasi yang ada di puskesmas. Yang terpenting adalah bagaimana koordinasi komunikasi antara lintas program, lintas PJ-PJ yang ada di puskesmas, sehingga program ini bisa berjalan baik. Itu harapan kami. Yang pertama dan sampaian dari Bapak Kadis bahwa bagaimana memperdayakan masyarakat di lokasinya dengan apa yang kita miliki, data yang kita miliki, sehingga masyarakat juga dengan sendirinya melakukan di masyarakat, ya, di lingkungannya sendiri. Itu yang terpenting. Sehingga kalau memang teman-teman dari puskesmas kalau tidak bisa, kami ada dari YPMK, ada dari Marsen sudah ada, terus dari CAD ada, terus dari Kesling ada. Bagaimana supaya kita akan turun melakukan itu, sehingga 2023 ini kasus malaria itu bisa turun. Target Mimika itu di tahun 2026 itu sudah eliminasi, ya, eliminasi. Nama saya Cindy Subaida Asron, berasal dari Puskesmas Mau Asri. Selama kami pelatihan 3 hari ini, kami telah banyak diajarkan teknik-teknik dalam pengendalian sektor penyakit malaria.
Diharapkan setelah kami mendapatkan pelatihan ini, kami boleh melaksanakan sebagaimana tupoksi kami di lapangan yang berperan sebagai sanitarian yang dapat mengendalikan vektor, yang dapat mengendalikan pertemuan vektor di tiap-tiap wilayah kerja kami agar kami bisa menekan kasus malaria. Di pelatihan ini juga selain pengendalian vektor, kami juga telah diperkenalkan dengan beberapa aplikasi, salah satunya Silantor yang telah kami gunakan dan aplikasi ONA. Harapan dari kedua aplikasi itu bahwa kami sebagai tenaga sanitarian boleh menggambarkan di mana daerah reseptif malaria yang kemudian akan kami intervensi hari ini, Pak. Ya, selama 3 hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pemetaan malaria, reseptif malaria. Ya, beberapa hari ini kita mempelajari tentang morfologi nyamuk, ya, morfologi, genomik nyamuk. Terus teman-teman juga belajar di lapangan cara melakukan pemantauan jentik, ya. Jadi dengan pemantauan jentik ini teman-teman bisa membedakan ini jenis nyamuk apa, jadi jentik apa. Jadi yang kita prioritaskan di sini adalah nyamuk Anopheles dan nyamuk Aedes. Jadi kita bersama bahwa nyamuk Anopheles ini berperan penting dalam penularan penyakit malaria. Sedangkan Aedes dia berperan penting dalam penularan penyakit demam berdarah. Ya, kita tahu sekarang saat ini ada peningkatan kasus, ya, demam berdarah. Jadi kita harapkan teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman sanitarian, bisa melaksanakan pemantauan jentik dan melakukan intervensi lingkungan. Nah, dalam intervensi lingkungan ini teman-teman diharapkan bisa melaksanakan pemantauan jentik, terus melaksanakan kegiatan dengan vektor, khususnya kalau demam berdarah kita fokus ke fogging fokus, ya. Fogging fokus ini dilaksanakan di tempat-tempat atau daerah yang terjadi kasus DBD. Jadi sudah DBD positif, ya. Ada penderita setelah melakukan pemeriksaan hasil diagnosis laboratoriumnya positif, dan juga teman-teman dari Kesling juga akan melaksanakan pemantauan di tempat TKP khususnya penderita untuk intervensi lingkungannya. Jadi vektornya seperti itu. Jadi biasanya kita akan laksanakan fogging fokus 2 kali, ya, gitu. Jadi setiap minggu 1 kali, minggu berikutnya 1 kali, gitu. Ini dihadiri beberapa puskesmas. Ya, ini diikuti hampir semua puskesmas, 26 puskesmas. Kegiatan ini dilakukan diikuti oleh 26 puskesmas teman-teman sanitarian, PJ malaria, surveillance juga ikut. Tim Liputan Papua MCTV.